Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jangan lupa stay safe ya, dan jika keluar rumah memakai masker. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang filsafat sebagai sikap di mitologi. Untuk yang pertama, atas namanya 1. Putri Nadia Ismahani Aziz dengan nomor absen 42. Yang kedua, B. Fadzati Alawiyah dengan nomor absen 31. Yang ketiga, Ismi Imani Kamilina dengan nomor absen 9. Dan yang terakhir, Alifia Putri Rahma dengan nomor absen 20. Untuk materinya kita simak yuk teman-teman di slide-slide berikutnya. Berikut ini adalah peta konsep. Yang pertama adalah filsafat sikap di mitologi, yang terdiri dari definisi sikap di mitologi dalam kurung ini pengertian. Di sini menurut para ahli atau tokoh tentang definisi sikap di mitologi tersebut, yang kedua adalah pengertian logos dan mitos. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan filsafat itu sendiri. Untuk yang A, di sini ada definisi filsafat sebagai sikap di mitologi. Yaitu, demitologi merupakan penghapusan mitologi atau munculnya gejala penciptaan ataupun kreasi didasarkan atas adanya unsur mistis di dalamnya. Demitologi menggunakan akal pikir manusia untuk menemukan fenomena dengan meninggalkan sebab akibat yang berasal dari unsur mistis tersebut. Yang berikutnya adalah orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir dalam kurung logos tidak berlaku. Yang berlaku hanya satu kebenaran yang bersumber pada mitos dalam kurung dongeng-dongeng. Setelah pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal dalam kurung rasional. Yang berikutnya adalah dalam hal ini filsafat sebagai demitologi berarti juga membahas tentang perkembangan tokoh filsafat zaman Yunani, yaitu ada dua periode. Yang pertama ada periode Yunani kuno dan Yunani klasik. Yang di sebelah kiri adalah Yunani kuno, dan di sebelah kanan adalah Yunani klasik. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Contoh gambar bangunan.
Yang berikut ini adalah pengertian dari Yunani kuno. Nomor 1. Disebut periode filsafat kalam karena ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam yang memiliki pemikiran kepada apa yang diamati yang ada di sekitarnya. Filsafat Yunani yang pertama berasal dari Miletos, sebuah kota perantauan Yunani yang terletak di pesisir. Mereka kagum terhadap alam yang penuh nuansa dan ritual, bahkan berusaha mencari jawaban atas apa yang ada di belakang semua misteri itu. Yang kedua adalah Yunani klasik. Perkembangannya sangat pesat dengan ditandai semakin besar minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode klasik ialah sofisme yang berasal dari kata sophos yang artinya adalah cerdik, pandai. Sofisme memiliki keahlian dalam bidang bahasa, politik, rektoriat, dan tentang kosmos dalam kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Thales. Nama Thales pertama kali diturunkan dalam sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales salah satu dari 7 orang bijaksana. Salah satu jasanya adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Yang berikutnya ada Plato. Plato dikenal sebagai ahli pikir dan sastrawan sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya. Ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, mana yang benar, yang berubah-ubah atau tetap. Berikutnya lagi adalah tokoh Aristoteles. Aristoteles ini ia lahir di Stageria, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Setelah Plato meninggal di dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di Akademi Filsafat tersebut. Untuk tokoh selanjutnya yaitu adalah Anaximenes. Anaximenes mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Anaximenes mengatakan itu udara. Udara merupakan sumber segala kehidupan. Demikian alasannya. Pembicaraan ketiga filosof ini saja telah memperlihatkan bahwa di dalam filsafat dapat terdapat lebih dari suatu kebenaran tentang filsafat tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah B. Logos dan mitos. Untuk pengertian logos itu sendiri, logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti ucapan, pikiran logis yang dapat dibuktikan. Untuk selanjutnya yaitu ada mitos. Mitos adalah keyakinan lama, mite kosmologis yang melukiskan kejadian alam (tidak rasional).
Contohnya, pada umumnya mitos menceritakan kejadian alam semesta, dunia, dan para makhluk penghuninya. Mitos bisa muncul dari catatan peristiwa sejarah yang terlalu berlebih-lebihkan. Untuk macam-macam mitos yaitu ada 2. Yang A adalah mitos kosmogonis asal-usul alam. Dan untuk yang B adalah mitos kosmologis sifat kejadian alam semesta. Jadi, filsafat merupakan pergumulan panjang antara mitos dan logos. Apa itu logos? Dan apa itu mitos sudah dijelaskan di slide ini. Untuk yang berikutnya adalah ke materi selanjutnya, yaitu contoh-contoh penerapan filsafat. Yang pertama adalah, apakah perempuan cantik itu harus berkulit putih? Yang kedua, apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis? Untuk nomor 3, apakah seni lukis harus indah? Dan yang terakhir adalah nomor 4, yaitu setiap orang yang berkunjung ke negara lain bukan berarti dia tinggal di sana, melainkan butuh penyelidikan bahwa ia pergi ke negara lain karena bekerja, liburan, ataupun yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan, lalu bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentunya dengan metode filsafat yang sistematis dan tepat, seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah. Metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Metode dapat menentukan logikanya sendiri, sesuai dengan objek formal itu dan ureanya. Jadi sudah terjawabkan. Untuk yang selanjutnya yang terakhir adalah referensi. Kami mengambil 3 referensi. Yang pertama dari Ernairlina 1.blogspot.com. Yang kedua adalah dari kiranams.wordpress.com. Yang ketiga adalah serupa.id. Baik, semuanya. Semoga
Filsafat sebagai sikap deontologi ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.